Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema Jangan menghakimi. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan? Janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Seorang dokter dengan berlari terburu-buru memasuki rumah sakit karena menerima panggilan darurat untuk melakukan tindakan operasi. Dia menjawab panggilan itu secepatnya, mengganti dengan baju operasi, dan langsung tanpa bla bla bla. Ia menuju ruang operasi. Di ruang tunggu, dia berpapasan dengan ayah sang anak yang sudah mondar-mandir sepanjang lorong menunggu kedatangan dokter. Ia sangat gelisah bercampur gusar dan marah karena merasa bahwa tindakan medis kepada anaknya sangat lambat. Ketika melihat dokter tersebut, si ayah berbicara dengan suara keras dan membentak. Kenapa lama sekali datangnya? Apa Anda tidak tahu kalau nyawa anak saya dalam bahaya? Anda ini seorang dokter, tapi tidak punya rasa tanggung jawab atas profesi Anda. Dokter itu hanya tersenyum dan menjawab, maafkan saya, tadi saya tidak ada di rumah sakit ini, dan saya datang secepatnya setelah menerima panggilan darurat. Dan sekarang saya mohon, Bapak tenang dulu, agar saya bisa melakukan tugas saya. Mendengar jawaban dokter tersebut, emosi sang ayah semakin memuncak. Tenang, tenang. Bagaimana jika anak itu adalah anak dokter? Apakah dokter bisa tenang? Jika anak itu lambat ditangani lalu ia meninggal, apakah dokter bisa tenang? Dokter itu tersenyum kembali dan menjawab, saya kutip kata-kata dalam kitab suci. Dari tanah akan kembali ke tanah, terberkatilah di dalam nama Tuhan. Yang penting Bapak harus tahu bahwa dokter tidak bisa memanjangkan umur manusia. Karena itu, saya dan teman-teman saya akan berusaha untuk memberi pertolongan yang terbaik sesuai penugasan kami, dan itu adalah anak dari Tuhan, tetapi yang menentukan hasil akhir adalah Tuhan. Mendengar ucapan sang dokter, ayah dari anak yang sakit itu menggerutu dalam hatinya. Ngomong memang gampang, tapi buktinya Anda tidak peduli karena terlambat datang. Sang dokter tidak panjang lebar lagi berbicara, dan ia langsung melakukan tindakan operasi. Operasi berlangsung beberapa jam dan dokter itu keluar dengan wajah yang ceria, lalu kata dokter itu kepada sang bapak, syukur pada Tuhan, anak Anda selamat. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang kondisi anak Anda, tanyakan saja langsung sama suster yang menjaganya. Tanpa menunggu jawaban dari ayah si anak yang sakit itu, dokter tersebut terus saja berjalan dan bergegas meninggalkan rumah sakit tersebut. Ayah dari anak yang sakit itu memanggil suster, lalu berkata, "Kenapa dokter itu sombong sekali?
Bahkan dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk menanyakan tentang keadaan anak saya. Apa sih jabatan beliau di rumah sakit ini? Mendengar keluhan dan omelan si ayah anak yang sakit itu, suster menjawab dengan nada sedih dan berurai air mata. Suster menyampaikan kondisi yang sedang dihadapi sang dokter tadi. Maaf Pak, sesungguhnya ini berat saya sampaikan kepada Bapak. Dokter tadi sedang mengalami duka cita. Anaknya kemarin mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak bisa tertolong. Beliau sedang berada di pemakaman ketika kami memanggilnya untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak Bapak. Dan sekarang, setelah menyelamatkan anak Bapak, beliau harus buru-buru lagi untuk kembali ke pemakaman anaknya. Mendengar penuturan suster tersebut, sang ayah anak yang sakit itu langsung tertunduk malu. Ia merasa berdosa atas semua ucapan dan tindakannya yang baru lalu. Sahabatku, secara tidak sadar, kita seringkali menjadi hakim atas orang lain, entah itu dia saudara kita, teman kita, pacar kita, dan lain-lain. Akan tetapi dalam pembacaan kita di atas, Paulus hendak mengingatkan kita untuk tidak menghakimi saudara kita. Tetapi penghakiman apa yang hendak ditekankan Paulus pada perikop ini? Penghakiman yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah penghakiman kepada orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Rasul Paulus menunjukkan ajaran ini kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma yang sedang mengalami perdebatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Orang Kristen Yahudi masih menjalankan hukum Taurat khususnya mengenai makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, ayat 2, serta mengenai hari-hari tertentu yang dianggap suci, ayat 5. Mereka menganggap orang Kristen non-Yahudi tidak benar karena tidak menjalankan Taurat, dan demikian sebaliknya orang Kristen non-Yahudi menganggap orang yang menjalankan hukum Taurat itu bersalah. Inilah sikap menghakimi orang lain dan membenarkan diri sendiri. Dari perikop ini, ada 4 poin penting yang bisa kita petik dan kita renungkan bersama. Paulus mengajarkan supaya kita bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah milik Bapa di sorga, hidup atau mati kita milik Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Kristus telah ditebus oleh darahnya yang tercurah dari kayu salib. Semua manusia tanpa terkecuali akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Sang Hakim yang agung. Kita percaya setiap kita yang hidup di dunia ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda pula. Akan tetapi perbedaan tersebut jangan menjadi batu sandungan bagi kita, sebaliknya perbedaan itu hendaknya kita hargai. Jangan menganggap orang lain yang berbeda dengan kita salah atau tidak layak untuk bergaul dengan kita. Itu adalah pemahaman yang salah dan tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, baik orang lemah maupun orang kuat, baik kaya maupun miskin. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Untuk itu, hargailah orang yang berbeda dengan kita. Seperti ilustrasi kita sebelumnya, kita melihat bagaimana si ayah yang sakit menghakimi si dokter, padahal si ayah tersebut tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh dokter tersebut. Dari ilustrasi di atas, kita bisa belajar bahwa jangan cepat menghakimi orang lain salah dan menganggap diri benar. Yang kita anggap salah itu memang benar. Untuk itu, kita harus belajar untuk mengoreksi diri dulu sebelum mengoreksi diri orang lain. Amin.